Aura cinta, remaja yang kritik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tetap ngotot bahwa orang miskin pun berhak merayakan wisuda, ya, walau hanya level SMA, teman-teman. Ya, atas nama kesehatan mental, banyak orang tua yang sepertinya mengikuti kemauan sang buah hati. Saya kira kita ini harus belajar, ya. Belajar untuk menerapkan yang namanya skala prioritas. Setelah sandang, pangan, dan juga papan tercukupi, barulah kita mikirin yang namanya TTBNG apa itu dan yang lainnya itu. Ya, barulah kita mikirkan itu. Kalau sandang, pangan, papan itu sudah terpenuhi. Nah, terkait dengan pernyataan dari Aura Cinta yang mengkritik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, tentu para netizen tidak tinggal diam. Apalagi ketika ditanya Kang Deddy Mulyadi, dia sampaikan bahwa berapa sih uang yang harus dibayarkan ke sekolah untuk acara wisuda? Dia jawab apa? Dengan songongnya, 1 juta doang. Wow, ngakunya miskin, ya. Tapi 1 juta, dia katakan bahwa itu 1 juta doang. Nah, ini yang membuat netizen semakin marah dengan tingkah si bocil ini, Aura Cinta ini. Seperti apa respon-respon netizen? Mari kita simak lagi pada video-videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Berita perdebatan KDM viral sampai ke Taiwan. Terus terang, Wow. Aura, nyali kamu sangat besar dan keren banget. Dan kelihatan kamu pintar banget, tapi gunakan kepintaran kamu di tempat yang tepat. Indonesia Ya, keren betul. banget. SD, SMP, SMA, semua ada acara perpisahan, ada acara wisuda. Padahal keekonomian di Indonesia masih belum cukup elit. Di Taiwan, negara yang sudah berkembang banget, itu aja pun tidak ada yang namanya selain universitas ya SD, SMP, SMA harus menyewa pakaian, berkebaya, bla 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 segalanya. Yang kita lakukan adalah kita mengenakan pakaian seragam sekolah ataupun pakaian olahraga untuk foto bersama sebagai acara perpisahan. Karena tujuan dari wisuda itu bukan adalah momen, bukan juga event untuk bergaya. Karena tujuan dari wisuda adalah untuk merayakan bahwa kita telah memiliki pengetahuan yang luas, punya etika, dan memiliki adab. Bukan untuk merayakan, bukan untuk menyusahkan orang tua untuk mencari uang 1.200.000 untuk membiayai anak-anak mereka supaya mereka bisa berdandan dan bergaya. Dan di video Adi Aura ini, dia ingin membahas keadilan. Tapi kalau kita ingin membahas keadilan, kita harus bahas dulu, kita udah berbuat adil belum? Karena kalau kita sendiri belum berbuat adil, kita gimana membahas keadilan? Sedangkan kita masih menggunakan tanah orang lain. Di Taiwan, tahu nggak kalau kita membangun rumah di tanah orang lain tanpa persetujuan dia, itu udah melanggar hukum penyalahgunaan. Jangankan bangun rumah, taruh sepeda aja nggak boleh. Di Taiwan, kalau ketahuan kita menggunakan tanah orang lain, kita selain digusur, itu akan didenda. Bukan dikasih 10 juta. Jadi udah kita harus bersyukur terus. Oke, kita tidak diminta uang sewa selama ini. Ya, jadi kita nggak berhak lagi untuk menuntut. Saran terakhir untuk pemerintahan Indonesia. Semoga Indonesia bisa lebih maju lagi. Boleh belajar seperti Taiwan. Taiwan membangun banyak sekali rumah-rumah pemerintahan dan kemudian disewakan dengan harga murah banget kepada penduduk yang benar-benar tidak mampu. Cari duit belum bisa bilangnya 1 juta doang. Hei, orang tua lu tuh rumahnya mau digusur, gak mampu beli rumah gara-gara uangnya kepake buat biayain lu sekolah sama gaya hidup lu. Sampai sekelas Kang Deddy ngomong, makanya kalau miskin jangan banyak gaya. Mungkin terdengar sakit di kuping kita, tapi satu sisi itu faktanya. Kalau udah sadar diri memang kita gak punya banyak uang, jangan sok gaya hidup mewah yang akhirnya nyusahin orang lain. Ditambah banyak gaya pengen foto kelulusan sekolah pakai foto wisuda sampai jutaan. Lu yang masih SMP SMA, lu belum kuliah. Wisuda itu buat mahasiswa, bukan buat anak SD, SMP, SMA, apalagi anak TK, termasuk sekolah-sekolah yang ngadain acara-acara gitu yang gua tahu niat lu pengen cari duit dari mahasiswanya. Sebenarnya gua kesian sama dia, ini masih di bawah umur, tapi gara-gara tingkahnya akhirnya kena hujat sama satu Indonesia. Untuk ibu sama adeknya, yang namanya foto wisuda itu buat kenangan dipajang di rumah biar dilihat orang, wih anak gua sarjana. Permasalahannya kalau misalkan foto wisuda pas sekolah tapi nggak punya rumah karena rumahnya digusur, mau dipajang di mana?
Mau diterbangin pakai layangan biar dilihat orang. Ini nih akibat standar TikTok. Buat adanya kurang-kurangin scroll TikTok. Jangan berharap lu ngikutin gaya orang-orang di TikTok biar hidup lu mewah, tapi kenyataannya susah. Mending gak usah. Udah deh, gak usah ngikutin gaya hidup orang lain. Kalau memang gak ada, sudah bilang gak ada. Jangan sampai ngerepotin segala minta foto sampai berjuta-juta. Ngerepotin orang tua lu. Abis ini lu mau minta apa? Mau ngerengek biar minta iPhone. Mau ngebakar rumah biar dibeliin motor. Mau mukul ibunya gara-gara buat skincare. Kalau dinasehatin orang itu dengerin. Jangan sampai omongan yang viral kemarin kejadian sama lu. Kalau bukan donatur, jangan ngatur. Yang ujungnya rumahnya digusur. Paham? Asik. Keren ya. FPI lo pada pasti udah tahu kan soal drama KDM yang didebat sama salah satu bocil ya. Gue gak akan concern ke dramanya atau ngejudge itu bocil gitu. Tapi ada hal yang menurut gue lebih urgent, yaitu karakter building. Kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Gue sadar kalau KDM itu tidak sepenuhnya melarang kegiatan perpisahan gitu, selama itu bisa di-create oleh siswa dan tidak melibatkan pihak sekolah, tentunya tidak beresiko. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Gue setuju kalau untuk urusan yang ini, karena FYI lu harus tahu kalau di Jepang itu ada budaya yang namanya Bunkansai. Bunkansai ini semacam festival yang dilakukan oleh siswa, itu wajib ya 1 tahun sekali, dan ini mereka betul-betul lakukan mandiri tanpa campur tangan guru atau orang tua, dimana mereka create proposal sendiri, cari dana sendiri, kelola anggaran, bikin tema sendiri tuh lucu-lucu, menarik, jualan sendiri, buka booth gitu, nampilin performance, pokoknya banyak hal yang mereka lakukan dan ini sangat kreatif dah. Bunkansai ini sarana kreativitas siswa. Yang menarik adalah mereka sudah tahu kalau esensi Bunkansai ini selain daripada aktualisasi kreativitas, ini adalah wadah untuk mereka menciptakan kenang-kenangan gitu. Karena untuk create memories itu yuk nggak mesti harus bayar-bayar instan gitu. Karena kan mental Indo tuh bayar apa-apa minta. Mereka tuh tahu kalau kerja keras, struggle, usaha bareng itu part of create memories. Mereka udah ngerti sampai ke sana. Mereka tuh mengundang guru, mengundang orang tua, bahkan siswa dari sekolah lain dalam Bunkansai ini ya. Dan guru di sana ya proses memantau prosesnya gitu, nggak terlibat ngurusin ngelola acara-acara hal-hal kroco seperti ini, enggak, karena guru di sana itu udah lebih ngajarin mindset dan karakter building, beda banget sama Wakanda. Di kita tuh event-event kreatif itu perpisahan tuh dilakukan oleh guru gitu ya, karena ini jadi ladang basah gitu. Hal-hal kroco tuh oleh guru, jadi siswa itu sejak kecil itu sudah dididik seperti domba. Terus kalau lulusan SMA atau anak SMA di sana bisa bikin event, mahasiswanya apa kabar? Nah kalau di Indo, event-event semacam Bunkansai ini kan dilakukan oleh mahasiswa tuh. Kalau mahasiswa di sana tidak memprioritaskan Bunkansai, tapi lebih kepada pengembangan akademik, research di laboratorium, bahkan pertukaran pelajar untuk membawa Jepang kepada tingkat internasional. Gila kan, gapnya tuh jauh banget gitu. Bibit-bibit dari bocil-bocilnya udah beda tuh antara Indonesia dan Jepang gitu. Ya menurut lu nih, apakah perlu gak diterapkan konsep semacam Bunkansai kepada siswa di Indonesia biar nggak menye-menye gitu. Ya. Coba gue pengen tahu deh pendapat lu. Lu pasti tahu nih anak kan? Nih anak pokoknya lagi ada di sebuah platform lah. Lagi heboh banget. Ada yang ngebelain, ada yang nggak ada yang belain. Terserah lu ngebelain atau enggak. Tapi gue punya teori. Teori konstipasi. Teori konspirasi. Dengerin sampai akhir dan kasih tahu menurut lu teori gue masuk akal atau enggak. Nah nih anak yang protes sama Kang Deddy, nyata dia pernah main iklan pinjol. Nah menurut teori gue, makanya nih anak seberani itu ngomong dengan kurang ajar, dengan mata melotot-melotot ke Kang Deddy. Karena kalau ada wisuda dan perpisahan, anak-anak di sekolah dia pasti ada aja yang nggak bisa bayar ya kan. Nah, dia pengen bahwa anak-anak yang nggak bisa bayar ini pinjam ke pinjol yang dia main iklan. Nah nanti di anak si Aura masuk akal ya. Dia bakal dapat persenan dari si tempat yang minjemin uang. Setelah dia dapat persenan, dia jadi apa? Dia jadi kaya. Nah dia jadi kaya kan. Nah dia kan sekarang nih udah lulus SMA. Dia mau masuk mana? Ya betul, masuk penjara. Ya, dia mau masuk UI. Kalau lu sebut 20 kali dengan cepat, itu jadi UI. Mirip suara ambulans. Nah dia akan pilih ambulans. Nah ambulans selalu nganter pasien ke rumah sakit. Setelah dia jadi pemilik ambulans, dia berencana untuk naik pangkat jadi kepala rumah sakit. Nah karena dia udah jadi kepala rumah sakit, makin kaya dong. Dan dari video dia debat sama Kang Deddy, anak ini tuh percaya diri dan berani. Nah ini kata kuncinya, berani bertani ya. Tadi dia udah kaya raya dan dia mau bertani. Jadi dia bakal beli kebun yang luas untuk dia bertani di mana? Bogor. Dan Bogor berirama dengan obor. Obor berirama dengan motor. Kendaraan apa yang ada motornya ayo teman-teman? Yang di anak suka
Si anak ini, si auran berencana untuk jadi astronot. Begitu dia jadi astronot, dia akan ke planet lain untuk mencari obat dari salah satu penyakit yang paling susah untuk disembuhkan dan menjadi permasalahan manusia di muka bumi ini. Penyakit apa itu? Iya betul, kita semua tahu. Ambeien. Anda ambeien, oles counter pain. Ambeien Anda tidak sembuh, pantat Anda panas. Counter pain, udah gue sebut endorse. Nah, setelah dia mendapatkan obat untuk ambeien, dia dari luar angkasa, dengerin ini, akan kembali ke bumi dan dia akan berhasil menyembuhkan ambeien di dunia dengan obat yang dia baru temukan di dunia. Nanti anak ini akan menjadi semakin kaya, menjadi dicintai sama orang-orang. Nah, karena pendukung dia udah banyak nih, dia akhirnya nyalonin jadi gubernur. Dia tinggal di mana? Bekasi ada di mana? Jawa Barat. Jadi dia mau jadi gubernur di mana? Di Jawa Barat. Ini kenapa dia bikin video kritik sampai melotot kurang ajar kayak gini. Dia pengen jadi gubernur Jawa Barat tapi nggak bisa. Kenapa? Karena udah ada Kang Deddy. Kang Deddy siapa? Kang Deddy Kobusher. Kang Deddy Mulyadi. Jadinya dia bisa cuma jadi apa? Jadi bawel tapi nggak ada isinya, kosong. Nah, kalau si anak ini udah jadi gubernur Jawa Barat, rencana pertama dia pas jadi gubernur adalah dia pengen bangun lagi rumahnya di atas kali yang sama. Bahkan kali ini dia bukan hanya mau bangun rumah saja, mau bangun rumah, restoran, ruko, mall, gedung pencakar langit, bangun candi, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menontonin Kang Deddy. Lucu banget sih ini orang. Teori konspirasi gua yang sangat pintar ini, gue kirim ke Nessie Judge. Tolong juga mention Nessie Judge karena ini layak banget untuk dibahas sama Nessie Judge. Cause shit's about to go down. Saya Gustaf Judge. Judge undur diri. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah, dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang. Dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. 1 hari. Dipakai ya logikanya. Gue pribadi, gue tuh mengalami wisuda SMA, mengalami graduation SMA, perpisahan, apa lu pengen bilang apa, suka-suka hati lu aja. Tapi gue pribadi, kalau gue nggak wisuda SMA pun gue nggak apa-apa. Itu bukan masalah buat gue. Biar apa? Biar kenang-kenangan. Kalau gue pribadi, kenangan gue yang paling gue ingat sama teman-teman gue tuh ya pas kita lagi di sekolah, pas lagi cabut pelajaran bareng, bolos bareng, manjat pagar bareng, itu yang paling seru. Bukan 1 hari wisuda. Kan lu cuma datang pakai baju bagus, ke atas panggung, jalan, dikalungin, pulang, lu berak, bener nggak? Yang gue paling gede tuh yang 1 juta doang kok, Pak. Iya, 1 juta. Abis lu wisuda, pulang wisuda, lu makan kerikil, lu makan anjing, lu makan angin, lu minum air sungai. Kan pengen kumpul interaktif sama temen. Interaktif. Lu ajak aja teman-teman SMA lu semua tuh yang ngumpul di lapangan kambing, apa-apa yang luas gitu ya. Udah lu salam-salaman tuh, perpisahan. Bye batch, udah selesai. Selesai, gampang. Ini yang namanya aura cinta, anak yang kemarin meminta keadilan karena rumahnya digusur dan melakukan protes atas kebijakan dihilangkannya wisuda. Kalian bisa lihat video lengkapnya di akunnya Kang Deddy, mereka lagi bermusyawarah. Gue gak habis pikir banget nontonnya, maksudnya gini ya dek, kan lo tuh menyuarakan kalau lo tuh berasal dari keluarga yang miskin dan baru aja mengalami yang namanya penggusuran rumah, bingung nih abis ini mau tinggal di mana. Tapi di sisi lain lo masih kepingin mejeng, masih pengen merayakan yang namanya perpisahan, harus banget perpisahan nih, harus wisuda, harus A, B, C, D, sampai Z. Tapi yang rada bikin gue bingung adalah lo bilang lo orang miskin. Di sisi lain pas ditanya sama Kang Deddy, kemarin wisuda bayar berapa? Cuman 1 juta.
Orang miskin mana yang bilang 1 juta itu cuman? Lu tau gak sih Dia duit artis 1 juta itu pinjol. bisa banget loh buat makan selama 1 minggu. Sedangkan kemarin perpisahan lo seharga 1 juta itu ya cuman untuk beberapa jam doang. Dan yang lebih membingungkannya lagi, argumen anak ini itu didukung oleh ibunya. Intinya ibunya ini kayak ada ngomong, ya dia akan mengusahakan lah demi anaknya, demi mental anaknya. Mental anak mana bu yang akan hancur ketika nggak jadi melakukan perpisahan? Terus apa kabar angkatan kemarin yang zaman covid, boro-boro perpisahan, ya sibuk pada ngurusin diri sendiri lah. Sebetulnya kata-kata miskin banyak gaya itu lumayan kasar ya, tapi ya kalau nggak digituin nggak sadar. Dan jangan Iya. nggak jelas ketika rumah digusur atau dituntut untuk bayar sewa tanah bilang dirinya miskin. Tapi ketika acara-acara seperti wisuda, acara-acara mejeng, masih tetap mau mengusahakan 1 juta aja dibilang cuman. Dan please banget setelah gue cari tahu Aura Cinta ini siapa, jangan bilang diri lu miskin, lo itu sempet main film, lu model iklan, skincare lu juga Neogen. Itu mah kagak miskin saya, jadi yang benar. Hal yang harus diperhatikan saat agen pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang Pantes 1 juta doang. Pinjol, artis pinjol rupanya. Oh alah. Demi apa gue heran banget ngelihat statusnya ini anak-anak SMA sekarang, terutama yang daerah-daerah Jabar ini, yang lagi pada sedih semua di TikTok karena adanya pelarangan acara wisuda, acara tamat sekolah. Ya Allah dek. Zaman kita dulu dek ya, acara perpisahannya itu bukan wisuda-wisudaan dek ya. Yang kita tahu itu wisuda itu anak kuliah. Kita dulu acaranya itu Iya. apa? Pentas seni. Jadi semua karya-karya kita itu kita tunjukkan tuh dalam acara perpisahan tuh. Ada yang main band, ada yang jago puisi, ada yang jago ngelawak, ada yang jago ngedance. Itu semuanya ditampilkan, dilampiaskan di situ di acara itu dek. Coba ini sekolah-sekolah diusulkan aja kembalikan acara-acara kayak gitu, kayak acara pentas seni gitu. Tapi tentunya dibiayai Sama oleh kayak di sekolah. Jepang itu. Jangan dibebankan kepada orang tua. Terus juga mungkin nih ya tambahan ya, mungkin untuk perpisahan kayaknya bagusnya adain aja cerdas cermat berhadiah gitu. Seenggaknya tanyain tuh murid-murid yang udah lulus semua tuh ya. Apa gunung tertinggi di dunia, apa gunung tertinggi di Indonesia, nama-nama provinsi gitu, nama-nama pulau, ya kan? Perkali-kalihan gitu, ya. Terus kasih hadiah, kalau misalnya mereka semua ini bisa ngejawab, kasih mereka hadiah yang kayak gitu tuh, ya, yang lebih bermanfaat. Daripada kalian bikin acara wisuda-wisudaan pakai kebaya, ya kan? Pakai toga. Kalian aja belum tahu artinya toga itu apa, udah pakai toga. Terus mau pakai toga bayar 1 jutaan lagi. Ini kayak adekku nih kemarin ini ya. Sebelum dia kuliah ini, udah lolos SMA pakai kebaya, harus beli kebaya yang seragam. Keluar lagi duitnya berapa? Itu habis gua kasih tuh duit adek gua itu hampir 1 jutaan itu buat acara wisuda-wisudaan. Habis itu wisudanya di hotel lagi. Hotel mewah. Hotel paling mewah di kampung gue. Bangkrut gue. Yang resah memang bukan anak-anaknya, bukan adik-adik ini semua, karena adik-adiknya mikirnya ya kesenangan dulu adek. Ya kita ngerti semua adek. Ya perasaan ini masih menggebu-gebu deh, belum dihujani dengan masalah-masalah dunia yang sebenarnya. Jadi makanya kalian semuanya ini ngamuk di TikTok. Ya coba tanya perasaannya emak bapakmu yang nyari duit, ya. Emak bapakmu nyari duit buat ngebiayain acara wisuda-wisudaan kalian. Coba tanya perasaannya, coba tanya struggle-nya kayak apa, dek. Ampun deh anak zaman sekarang, aduh. Ditanya 12 kali 2 aja jawabannya masih hahu-hahu, masih mikirin gaya. Gimana ini Indonesia emas ini? Hah? Ya, itu tadi ya. Sangat mengejutkan ketika berita viral ini sampai ke Taiwan, bahkan di Jepang. Ya, itulah di zaman modern seperti ini ya, di zaman media sosial sudah semakin terbuka, orang sudah ramai-ramai gunakan itu. Ya, peristiwa yang ada di Indonesia bisa sampai ke mana saja. Menariknya ketika dari Taiwan tadi sampaikan bahwa kami di Taiwan, jangankan kamu membangun rumah di lahan orang, parkir sepeda aja itu didenda. Apalagi kamu membangun rumah di tanah milik orang. Ya, dia katakan bahwa bersyukur kalian di Indonesia sudah bangun di tanah orang, dibayar lagi 10 juta. Itu kan luar biasa. Ya, jadi usulan atau pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh netizen-netizen kita yang berada di luar negeri ya, termasuk di Jepang tadi, saya kira sangat masuk akal.
sehubungan dengan wisuda tidak perlu, ya, tidak harus. Apalagi netizen terakhir tadi sampaikan bahwa wisudanya harus diadakan di hotel mewah, ukuran di kampungnya dia. Wow, ini mau sekolah atau mau proyek sih? Mau sekolah atau mau proyek sih? Ya memang wajar ya teman-teman, kalau netizen ini terus menghujat si Aura Cinta ini. Bagaimana tidak ketika dia merasa bahwa dia paling miskin atau masuk dalam golongan orang miskin. Tapi saat ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi, berapa sih uang yang harus dikeluarkan untuk membayar acara wisuda? Dengan songongnya, dengan bangganya, dan tanpa ada beban sedikit pun, dia sampaikan cuman 1 juta doang. Ini kata cuman 1 juta doang inilah yang membuat netizen geram. Loh, gimana? Kamu bilang kamu miskin, tapi uang 1 juta dikatakan cuman 1 juta doang. Dan mungkin menurut saya, ya, si Ade ini salah tempat. Tidak seharusnya dia berada di situ, masuk dalam golongan masyarakat miskin. Lagian dia kan artis pinjol. Dan juga katanya pernah jadi bintang iklan, jadi pemain sinetron. Wah, kalau sudah berada di dunia pertelevisian, itu kayaknya nggak mungkin deh dia jadi masuk dalam golongan orang miskin. Kayaknya nggak mungkin ya teman-teman. Kemudian ada netizen yang berkomentar atau menyayangkan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi yang bilang sudah miskin tapi berlagak sok kaya. Ya menurut saya tidak menjadi masalah. Memang kita orang Indonesia ini kalau terlalu sopan, itu malah semakin semakin mereka buat-buat. Sekalian kita kasarin aja. Ya, sekalian kita kasarin aja. Ya, buat si Dede yang sabar ya. Semoga cita-cita Anda untuk kuliah di Universitas Indonesia ya katanya ya. Dan bilang mau ujian. Semoga saja lulus ya. Kita doakan saja teman-teman. Semoga cita-citanya si Aura Cinta bisa tercapai. Amin ya.